إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kitab beliau ini yang beliau beri judul Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi. Ma'alim bentuk jamak dari ma'lam, dan al-alamu adalah tanda. Al-alam bendera atau tanda, maka ma'alim adalah tanda-tanda, atau yang lebih tepat dengan bahasa kita adalah rambu-rambu. Rambu-rambu yang harus diperhatikan fi tariqi talabil ilmi, dalam jalan tatkala menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala, kita baca dari muqaddimah beliau di cetakan yang pertama. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi fadlil ilmi wa syarafi tahsilih. Sebuah muqaddimah tentang keutamaan ilmu dan keagungan kemuliaan memperoleh ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, pengatur Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pengikutnya, pada keluarganya, pengikutnya, dan seluruh sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Fa innal insana la yanshariha sadruhu wa yatma'innu la yansharihu sadruhu wa yatma'innu qalbuhu. Sungguhnya manusia sungguh lapang dadanya dan tenang hatinya idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilm, apabila dia melihat para penuntut ilmu di halaqah-halaqah ilmu, di tempat-tempat belajar. Fahum qad taraku ladzatan naum, mereka telah meninggalkan nikmatnya tidur. Wa hajarul firash, dan mereka telah meninggalkan tempat tidur. Fi waqtin, di sebuah waktu, yahja'un nasu fih, yang mana manusia pada terlelap dalam tidurnya. Wa taraku sa'iral maladzat, dan mereka meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia yang lain. Wa atharu amran, lalu mereka lebih mengutamakan satu perkara, yarjuna bihin najata fid dunya, mereka mengharapkan bihi dengannya an-najata fid dunya, keselamatan di dunia, wal barzah, dan keselamatan di alam barzah, wal akhirah, dan keselamatan di alam akhirah. Wa qad madahallahu hamilil ilmi, dan sungguh Allah telah memuji
para pembawa ilmu, para pengusung ilmu, para ulama. Faqal, dan Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya adalah para ulama. Wa khasyal ulama'a bil khasyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para ulama dengan rasa takut ini, li'annahum a'rafun nasi billah, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf, tatkala seorang hamba lebih kenal dengan Rabbnya, lebih kenal dengan Tuhannya, kana lahu arja wa minhu akhwaf, dia lebih mengharap kepada Allah dan lebih takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal ilmu sababun limardhatillahi taala. Ilmu adalah sebab mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababun lil hayati thayyibati fid dunya, dan sebab untuk hidup berbahagia di dunia. Wal hayatil barzahiyah, juga hayah kehidupan tatkala di alam kubur. Wa fil hayatil ukhra, dan kehidupan tatkala nanti di alam akhirat. Wal ilmu, dan ilmu juga sababun litaqwimis suluk, adalah sebab untuk meluruskan akhlak. Wa tahdhibin nufus, dan melatih jiwa. Wa huwa sababun, dan ilmu adalah sebab liman akhlasa, bagi orang yang ikhlas, mengikhlaskan an-niyata, niatnya, fi talabihi, dalam mencarinya, wa tatbiqihi, dan menerapkannya, lin najati minasyurur, untuk selamat dari kejelekan, ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, dengan berbagai ragam kejelekan pada macam dan jenisnya. Nah, wa indama yajtami'ul ahibbatu, maka tatkala yakni para ikhwah, orang-orang yang kami cintai berkumpul, liyanhalu min ba'dhi ahibbatihim, untuk menimba dari sebagian orang-orang yang mereka cintai juga, yata'allamun, mereka sama-sama belajar, wa yu'allimun, dan mereka mengajarkan, fa inna hadza yu'addu qurbatan, maka ini semua dianggap sebagai satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, min a'zamil qurbati, di antara seagung-agungnya pendekatan diri kepada Allah. Wa kana salafuna, dan adalah para salafun saleh, yashudduna rihala matiyihim, mereka mengencangkan perjalanan unta-unta mereka, kendaraan mereka, talaban lil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa katsirum minna, dan banyak dari kita, qad qara'a aw sami'a, telah membaca atau mendengar, maqama bihil muhadditsun, apa yang dilakukan oleh para ulama hadis, min rahalatihimut tawilah, dari perjalanan mereka yang panjang, allati laulal isnad laqala man syaa ma syaa, yang mana seandainya tidak karena sanad, maka semua orang akan berbicara semaunya. Fa hadza Syu'bah, inilah Imam Syu'bah, Imamul Iraq rahimahullahu taala, yarhalu syahran, beliau melakukan perjalanan 1 bulan kamilan, sempurna, fi talabi haditsin, untuk mencari satu hadis, sami'ahu min tariqin lam yamurra alaih, yang dia mendengar hadis itu dari satu sanad yang dia belum melewatinya. Kisah yang lain, wadzaka Jabir ibnu Abdullah, dan itulah kisah yang lainnya. Lihatlah kisahnya Jabir ibnu Abdullah, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhuma, sahabiyun afdhalu min, seorang sahabat yang lebih mulia dibandingkan dengan Syu'bah. Yaqul, beliau mengatakan, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah, sampai berita kepadaku yang disampaikan oleh salah satu dari sahabat-sahabat Rasulullah, hadithun, satu hadis, sami'ahu min Rasulillah lam asma'hu minhu, yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya belum mendengar hadis itu dari Rasulullah. Saya dengar berita bahwasanya ada seorang sahabat yang mendengar hadis yang saya tidak tahu hadis itu. Ini qala, berkata Jabir, fabta'tu ba'iran,
demi untuk mencapai dapat satu hadis, kata Jabir, saya akhirnya pun harus beli unta. Unta ya kawan, sekarang harganya 20-an juta, 15 juta. Gara-gara ingin tahu satu hadis, beliau membeli unta. Fasyaddatu alaihi rahali, saya pun menyiapkan perjalananku, membawa bekal, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk melakukan perjalanan. Fasirtu ilaihi syahra, saya pun mendatangi orang itu dalam perjalanan 1 bulan. Hatta ataitu Syam, sehingga saya datang ke negeri Syam. Syam saat ini adalah 4 negara, yaitu Jordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Itu adalah negeri yang pada zaman dahulu diistilahkan dengan Syam. Istilah zaman ya akhwan, istilah negeri-negeri pada zaman dulu adalah Hijaz, itu Makkah, Madinah dan sekitarnya. Syam itu kawasan yang tadi, Irak kawasan timurnya, Yaman kawasan selatannya. Nah, mana tadi? Hatta ataitu Syam, sehingga saya datang ke negeri Syam. Fa idza huwa Abdullah ibnu Unais al-Ansari. Ternyata orang tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Unais al-Ansari. Qala fa'asaltu ilai, saya pun mengirim utusan ini untuk menemui Abdullah. Maka utusan itu mengatakan, inna Jabiran 'alal bab, wahai Abdullah ibnu Unais, di depan pintu rumahmu ada Jabir. Ini faraja ilayya Rasul, maka yang saya utus untuk masuk ke rumahnya Abdullah tadi kembali kepadaku. Faqal, ini memastikan, Jabir ibn Abdullah, apakah kamu adalah Jabir ibn Abdullah? Ini qultu na'am, saya katakan iya. Qala, Jabir mengatakan, faraja ar-rasul ilaih, maka utusan tadi kembali menemui Abdullah. Fa kharaja ilayya, karena kenal siapa Jabir, sama-sama sahabat, maka Abdullah ibn Unais pun keluar menemuiku. Fa'atanaqani wa atanaqatuhu, dia pun memelukku dan saya pun memeluknya. Saling berpelukan karena keduanya kenal. Yang seorang sahabat lama yang melakukan perjalanan jauh selama 1 bulan perjalanan dari kota Madinah ke Syam. Qala qultu, yani maka Jabir mengatakan, haditsun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah. Saya datang ke sini melakukan perjalanan 1 bulan ini bukan karena apa-apa. Saya hanya dengar bahwasanya kamu mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madzalim, tentang masalah kezaliman. Lam asma'hu, yang saya belum mendengarnya dari Rasulullah. Fa khasyitu an amuta, maka saya khawatir saya mati, au tamuta, atau engkau yang duluan mati, qabla an asma'ahu, sebelum saya mendengarnya. Wa hadza Abu Zur'ah, dan inilah al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, wa Muhammad ibnu Nasr, wa ghairuhum, dan selain mereka, keduanya adalah di antara ulama-ulama hadis, al-Imam Abu Zur'ah dan al-Imam Muhammad ibnu Nasr. Wa ghairuhum, dan selain mereka, yaqta'unal fayafiya 'alal aqdam, mereka memangkas perjalanan melewati rimba, melewati padang-padang rumput, 'alal aqdam, dengan jalan kaki. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilmi, semua itu adalah untuk memperoleh ilmu. Fahum yaqta'unal masafat asy-syasi'ah, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Allati tanqati'u dunaha riqabul mati, yang mana terkadang seekor unta harus meninggal dunia, tidak bisa meneruskan perjalanan. Ma'ama yusahibu dzalika minat ta'ab wa ana'at tariq, yang disertai dengan kecapean, disertai dengan susahnya perjalanan. Pada saat itu ya akhwan, perjalanan harus melewati padang pasir yang jauh dari manusia. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fa inna ladzatal ilmi allati wada'aha Allahu fi qulubihim, maka lezatnya ilmu, manisnya ilmu yang Allah letakkan pada hati mereka, ansatuhum ana at-tariq, telah melalaikan mereka dari susahnya perjalanan, wa bu'dal asyuqqah, dan jauhnya yani perjalanan juga. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala,
kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi, semua yang ada dalam Al-Qur'an pujian pada seorang hamba, fa huwa min thamratil ilmi, maka itu adalah karena buah dari ilmu. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi, semua yang ada padanya celaan pada hamba, pada Al-Qur'an celaan pada hamba, fa huwa min thamratil jahli, maka itu adalah karena buah dari kebodohan. Inna unwana hadzal kitab, sesungguhnya judul dari kitab ini, kata Syekh, Ma'alim fi tariqi talabil ilmi, rambu-rambu di dalam jalan menuntut ilmu. Wa hadzal unwan wasi'un, dan judul ini sangat luas. Yadkhulu tahta midhallatihi asya' katsirah, masuk di bawah payungnya berbagai macam yang banyak sekali. Kulluha tasubbu fi qalabi talibil ilmi, semuanya tercurah dalam permasalahan seorang penuntut ilmu. Pembahasan tentang malladzi yanfa'u, apa yang bisa memberi manfaat untuk seorang penuntut ilmu. Wa malladzi yukaddiru sayrahu, apa yang akan mengotori perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Wa mal afatul lati tu'akkiru talabal ilmi, dan apa cacat yang akan mengotori perjalanan dalam menuntut ilmu. Wa tuqaddiru safwahu, dan mengotori kesuciannya, kebersihannya. Wa naqa'ahu, dan kebersihannya. Wal kalamu yatul anil ilmi fadlih, pembicara tentang keutamaan ilmu, tentang ilmu dan keutamaannya sangat panjang. Wal Qur'anul Karim, dan ayat Al-Qur'anul Karim, fihi ayatun, ada ayat-ayat, nassat ala fadlil ilmi wa fadli ahli, yang menegaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Wa kadza fis sunnatil mutahharah, demikian juga dalam sunnah mutahharah, ala sahibiha afdhalus salat wa atammut taslim, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa taala kita teruskan apa yang beliau tulis pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, biidznillahi subhanahu wa taala.